Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Hari ini bersama Ibu Dwi, Ibu akan membahas jawaban latihan soal Bahasa Indonesia modul 12, yaitu aku berani berbicara di depan umum. Nah, di sini kita langsung saja membahas nomor 1. Seorang presiden berpidato dengan membacakan naskah pidato di hadapan para menterinya. Metode pidato yang digunakan presiden adalah metode A. Menghafal, B. Naskah, C. Impromptu, atau D. Ekstemporan. Jawabannya adalah yang B ya, naskah, karena di sini ada kata kuncinya yaitu membacakan naskah. Kalau menghafal berarti tidak menggunakan naskah sama sekali ya. Kalau impromptu berarti dia mendadak sifatnya, seperti dia berpidato atau berbicara sesuai dengan apa yang ia pikirkan. Biasanya ini dibicarakan oleh orang-orang atau tokoh-tokoh yang sudah terbiasa berbicara di depan umum, seperti Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, dan lain-lain. Kemudian ekstemporan. Ekstemporan ini adalah metode pidato dengan menggunakan poin-poin penting atau catatan kecil, kemudian dikembangkan menjadi sebuah pidato. Nomor 2. Anita semalam suntuk menghafal teks pidato sambil bercermin. Ketika di pertemuan, dia diminta berpidato di depan peserta. Metode pidato yang digunakan Anita adalah metode A. Menghafal, B. Naskah, C. Impromptu, D. Ekstemporan. Di sini ada kata kuncinya yaitu menghafal teks pidato sambil bercermin. Berarti jawabannya adalah yang A ya. Nomor 3, Pak Lurah berpidato dengan membacakan naskah pidato ketika upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di hadapan masyarakat Desa Limbangan, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi. Metode pidato yang digunakan presiden adalah metode A. Menghafal, B. Impromptu, C. Ekstemporan, atau D. Naskah. Jawabannya adalah di sini ada kata kuncinya yaitu membacakan naskah pidato, berarti adalah metode naskah. Mudah bukan teman-teman? Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 4. Seorang guru berpidato di hadapan peserta didik dengan memegang secari kertas yang tertuliskan kerangka pidato atau hal-hal yang penting. Metode pidato yang digunakan guru adalah metode menghafal, impromptu, ekstemporan, atau naskah. Jawabannya adalah ekstemporan ya. Nomor 5. Dalam acara perpisahan kelas 6, tiba-tiba salah seorang orang tua peserta didik diminta berpidato. Terpaksa Ibu Lucy mewakili orang tua peserta didik maju tanpa persiapan. Dia hanya mengetahui topiknya adalah perpisahan siswa kelas 6. Metode pidato yang digunakan Ibu Lucy adalah metode impromptu, ekstemporan, naskah, atau menghafal. Jawabannya adalah impromptu ya, karena dia sifatnya mendadak ya. Nomor 6. Wali kelas berpidato di hadapan peserta didik agar rajin belajar, karena yang mendapat nilai di atas 90 akan mendapatkan beasiswa. Tujuan pidato wali kelas adalah A. Memberitahukan, B. Memberikan motivasi, C. Menghibur, atau D. Meyakinkan. Jawabannya adalah memberikan motivasi ya. Nomor 7, seorang pelawak terkenal berpidato dalam acara malam 17 Agustusan di Kelurahan Jatisari. Semua hadirin tertawa dengan gembiranya. Tujuan pidato pelawak tersebut adalah memberitahukan, memberikan motivasi, menghibur, atau meyakinkan. Jawabannya adalah menghibur ya. Seorang ustadz dalam berpidatonya mengungkapkan bahwa pesantren yang dipimpinnya memerlukan dana untuk pembangunan masjid. Tujuan pidato ustadz tersebut adalah A. Memberitahukan, B. Memberikan motivasi, C.
C. Meyakinkan, D. Bertindak. Jawabannya apa ya? Memberitahukan atau bertindak? Karena di sini bahwa pesantrennya memerlukan dana, berarti diharapkan para hadirin yang mendengarnya melakukan tindakan, yaitu memberikan sumbangan. Berarti jawabannya adalah bertindak. Nah, yang dilakukan Ustadz ini berarti dia menggunakan teks pidato persuasif ya, atau dia sedang berpidato dengan berusaha mengajak atau mempengaruhi para hadirin untuk melakukan suatu perbuatan, yaitu pidato persuasif ya. Nomor 9. Calon gubernur berpidato dengan mengemukakan program kerjanya. Tujuan pidato gubernur tersebut adalah A. Memberitahukan, B. Memberikan motivasi, C. Meyakinkan, atau D. Bertindak. Jawabannya adalah di sini ada kata kuncinya, yaitu mengemukakan. Mengemukakan berarti artinya menjelaskan. Menjelaskan sama dengan memberitahukan. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Nomor 10. Seorang kepala sekolah dalam pidatonya mengemukakan bahwa sekolah yang dipimpinnya mendapat peringkat pertama dalam lomba berpidato. Tujuan pidato tersebut adalah memberitahukan, memberikan motivasi, meyakinkan, atau bertindak. Nah, di sini sama, kata kuncinya adalah mengemukakan. Berarti jawabannya adalah memberitahukan ya, yang A. Nomor 11. Kalimat sapaan berpidato yang tepat adalah A. Hadirin yang saya hormati, B. Teman-teman sekalian yang saya banggakan, C. Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, D. Saudara-saudara sekalian yang saya banggakan. Jawabannya adalah di sini kalimat sapaan ya. Berarti jawabannya adalah kalau di sini sepertinya agak mengecoh ya, karena hampir semuanya benar. Tetapi kita cari yang paling efektif dan paling tepat ya. Kalau hadirin yang saya hormati itu mungkin saja benar. Coba sekarang kita pilih yang B, teman-teman sekalian yang saya banggakan. Nah, di sini ada unsur redundansi ya, teman-teman. Artinya di sini teman-teman ini kan berarti banyak, sekalian juga berarti juga banyak juga, berarti teman-teman sekalian berarti mengandung makna banyak-banyak. Nah, berarti ini redundansi ya, berarti berlebihan. Berarti B kurang tepat. Yang C, bapak-bapak sekalian yang saya hormati juga sama. Itu ada unsur redundansi ya. Karena bapak-bapak mengandung makna jamak, yaitu banyak bapak ya, artinya sekalian pun juga mengandung arti jamak ya. Jadi yang C kurang tepat. D pun demikian ya, karena ada saudara-saudara sekalian, berarti kurang tepat. Jadi jawabannya adalah yang A ya. 12. Kalimat sapaan berpidato yang tepat adalah para hadirin yang saya hormati, teman-teman sekalian yang saya banggakan, bapak-bapak yang saya hormati, atau D. Saudara-saudara sekalian yang saya banggakan. Nah, teman-teman pasti tahu ya bahwa B dan D adalah kurang tepat. Berarti kita memilih antara A dan C. Nah, kita perhatikan kalau yang A ini ada kata para hadirin. Kalau kata para ini sudah mengandung jamak. Kalau hadirin ya, hadirin juga mengandung arti jamak, yaitu orang-orang yang hadir. Berarti para hadirin ini berarti mengandung makna redundansi ya, atau berlebih-lebihan atau mubazir. Berarti jawabannya adalah yang C ya, bapak-bapak yang saya hormati. Jadi kalau ada redundansi atau berlebihan, tinggal hilangkan satu unsurnya. Jadi pilih salah satu ya, hadirin yang saya hormati saja ya, tidak perlu menggunakan kata para ya. Jadi jawabannya nomor 12 adalah yang C ya, bapak-bapak yang saya hormati.
Nomor 13, kalimat yang merupakan bagian pembuka pidato adalah yang nomor 1, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam acara ini. Yang nomor 2, kalau kita ingin sehat, makanlah secara teratur dan nutrisi yang cukup. 3, lingkungan yang bersih dapat menciptakan lingkungan yang sehat. 4, semoga apa yang saya uraikan tadi dapat dilaksanakan dengan baik. Tentu jawabannya adalah yang nomor 1 ya, yang A. Kalau nomor 2 dan nomor 3 ini adalah bagian dari isi karena mengandung pesan. Sedangkan nomor 4 ini ada kata semoga, berarti kalau ada semoga berarti mengandung kalimat harapan. Kalimat harapan biasanya ada di bagian penutup. Nomor 14. Perhatikan kalimat-kalimat berikut. Nah, kalau misalkan ada soal seperti ini ya, ada wacananya, ada teksnya ya, ada teks yang panjang-panjang, kalian mengerjakannya adalah dengan cara BBC. Baca soal dulu, lalu kemudian baca paragraf atau baca wacananya, kemudian cocokkan jawabannya ya. BBC, baca soal, baca paragraf, cocokkan jawaban. Nah, baca soal, kalimat yang merupakan bagian isi pidato adalah nomor. Baca paragrafnya. 1. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semua dalam acara ini. 2. Demikian pidato saya lebih dan kurangnya mohon maaf. 3. Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa. 4. Semoga apa yang saya uraikan tadi dapat dilaksanakan dengan baik. Maka jawabannya adalah nomor 1, 2, 3, atau 4. Cocokkan jawaban. Di sini ada kata kuncinya yaitu isi pidato. Berarti adalah yang nomor 3 ya, yang C ya. Kalau nomor 1, nomor 2, dan nomor 4 ini adalah bagian dari penutup. Nomor 15. Kalimat yang merupakan bagian penutup pidato yang benar adalah 1. Yang terhormat Bapak dan Ibu semua. Ini bukan ya, karena dia termasuk kalimat pembukaan. Kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Ini termasuk isi ya, karena mengandung pesan. Nomor 3, terima kasih atas perhatian saudara-saudara. P. Nomor 4, terima kasih atas kehadiran saudara-saudara. Jadi mana yang nomor 3 atau nomor 4? Di sini adalah bagian dari pidato ya, berarti terima kasih atas perhatian atau kehadirannya yang betul. Di sini jawabannya adalah ya, karena di sini adalah sedang berpidato, berarti dia mengharapkan perhatian dari hadirin yang mendengarkan. Berarti jawabannya adalah yang nomor 3 ya, yang C. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara ya. Nomor 16, apa jadinya jika kita tidak mempunyai bahasa untuk saling berkomunikasi? Tentunya kita patut bersyukur memiliki bahasa pemersatu, yakni bahasa Indonesia, yang lahir dari buah kesadaran akan pentingnya persatuan. Pokok isi informasi dalam kutipan teks pidato tersebut yang tepat adalah di sini ada pokok isi informasi, berarti sama seperti gagasan pokok ya. Berarti jawabannya adalah di sini bahasa apa jadinya jika kita tidak mempunyai bahasa untuk saling berkomunikasi? Tentunya kita patut bersyukur memiliki bahasa pemersatu, yakni bahasa Indonesia. Nah, di sini gagasan pokoknya ada di kalimat terakhir ya. Berarti di sini ada kata kuncinya yaitu bahasa pemersatu. Berarti adalah yang B ya.
Nomor 17, di tengah arus globalisasi menimbulkan kecemasan terkikisnya bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kecenderungan masyarakat ataupun para pelajar menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa asing dalam percakapan sehari-hari semakin tinggi. Isi pokok informasinya adalah A. Para pelajar menggunakan bahasa Indonesia. B. Semua pejabat menggunakan bahasa Inggris. C. Bahasa asing mendominasi di kalangan pelajar. D. Kecemasan terkikisnya bahasa Indonesia. Jadi ini gagasan pokoknya atau isi pokok informasinya ada di kalimat ke-1 ya, karena di sini ada kata kuncinya kecemasan terkikisnya bahasa Indonesia yang baik dan benar. Berarti jawabannya adalah yang D ya. Kenapa yang di kalimat pertama? Karena di kalimat pertama ini mengandung kata-kata umum ya, yaitu ada globalisasi, kemudian di sini ada kata kecemasan ya. Kecemasan ini dijelaskan dengan adanya penyebab cemas, yaitu masyarakat cenderung menggunakan bahasa asing. Jadi jawabannya adalah yang D ya. Kemudian nomor 18. Kutipan teks pidato tersebut merupakan bagian dari, nah di sini ada kata puji syukur ya. Tanpa kita baca semuanya, kita pun sudah tahu bahwa jawabannya adalah yang A ya. Pembuka. Nomor 19. Isi pokok informasi dalam kutipan teks pidato tersebut yang tepat adalah harus diakui akhir-akhir ini penyimpangan yang dilakukan oleh para pelajar semakin meningkat. Berbagai pengaruh budaya barat yang seringkali dipertontonkan di televisi ataupun media internet turut berperan mempercepat dan meningkatkan kualitas negatif perilaku pelajar. Jawabannya adalah di sini ya, penyimpangan di kalangan pelajar semakin meningkat. Jawabannya adalah yang B ya, karena gagasan pokoknya ada di kalimat pertama. Di sini ada kata kuncinya penyimpangan. Penyimpangan berarti kata umum ya. Berarti dijelaskan mengapa mereka menyimpang, karena ada pengaruh budaya barat ya. Berarti ini paragrafnya sebab akibat ya. Nomor 20. Jadi jawabannya tadi nomor 19 adalah yang B ya. Nomor 20, demikianlah pidato saya. Nah ini tanpa kita baca pun kita sudah tahu ya bahwa jawabannya adalah yang bagian penutup, yang D. Ya, terima kasih teman-teman sudah menjawab soal dengan baik ya. Silakan kalian bisa mengoreksi sendiri bagaimana jawaban kalian. Apakah cocok atau ada yang harus diperbaiki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.